Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita masih bisa mengetengahkan tentang kalam daripada ulama atau kata-kata bijak dari ulama, di mana kita pada pertemuan ini mengetengahkan tentang daripada kata-kata bijak atau kalam daripada Imam Al-Ghazali. Yang pertama yaitu tentang dua macam hijrah. Orang yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, menurut Imam Al-Ghazali, adalah orang yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya dengan lurus dan ikhlas. Hijrah di sini ada dua macam, yaitu yang pertama, hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memurnikan tauhid dan ikhlas, kepasrahan dan cinta, rasa takut, penuh harapan dan ibadah. Yang kedua yaitu hijrah kepada Rasulnya dengan cara patuh, tunduk dan taat dalam mengikuti petunjuk dan sunnahnya. Yang berikutnya yaitu tiga tanda juhud. Menurut Imam Al-Ghazali ada tiga tanda dari kejuhudan seseorang. Yang pertama yaitu ia tidak bergembira dengan apa yang dicapai dan tidak berduka dengan sesuatu yang hilang. Ini merupakan tanda juhud pada harta. Tanda juhud yang kedua yaitu ia bersikap sama dalam hal menerima pujian dan hinaan atau ejekan. Ini merupakan tanda juhud yang terkait dengan jabatan. Dan yang ketiga yaitu hatinya senantiasa diliputi kemesraan dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan merasakan nikmatnya beribadah. Itulah tiga tanda juhud. Dan yang berikutnya yaitu masih dari Imam Al-Ghazali tentang tiga tingkatan ikhlas. Menurut beliau ada tiga tingkatan, yaitu yang pertama, tidak melihat amal sebagai amal, tidak mencari imbalan dari amal, dan tidak puas terhadap amal atau yang telah dilakukan. Yang kedua, malu terhadap amalnya sambil berusaha sekuat tenaga membenahi amal dengan tetap menjaga kesaksian dan memelihara cahaya taufik yang dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, memurnikan amalan dengan membiarkan amal berlalu berdasarkan ilmu, tunduk kepada hukum kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan membebaskan dari segala makhluk. Dan kalam yang berikutnya yaitu tentang tiga macam ilmu. Al-Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa ada tiga tingkatan ilmu, yaitu ilmu jali atau nyata, adalah ilmu yang tampak oleh mata dan dapat dengar serta benar berdasarkan pengalaman atau eksperimennya. Yang kedua, ilmu khafi, ilmu yang tidak tampak atau tersembunyi.
ilmu ini adalah ilmu yang tumbuh dari rahasia-rahasia suci dan dari badan yang suci pula, sebab disirami air latihan yang murni, tampak dalam nafas-nafas yang benar. Ilmu ini merupakan ilmu yang menempatkan hal-hal gaib, meniadakan yang ada, dan mengisyaratkan perpaduan. Inilah ilmu yang tersembunyi bagi orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tingkat bidayah atau permulaan yang disebut dengan takrifat. Dan yang ketiga yaitu ilmu laduni. Ilmu laduni adalah ilmu yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan melalui proses perantara dan usaha, melainkan melalui ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba yang dikehendakinya. Ilmu laduni yang datang dari Allah ini merupakan buah dari mahabbah atau rasa cinta, atau karena kesungguhan mengerjakan berbagai nafilah atau amalan-amalan kesunahan serta melaksanakan yang fardu. Itulah 3 macam ilmu, dan yang berikutnya yaitu 3 macam buah amal daripada seseorang. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa buah amal yang dikerjakan seseorang tergantung dari niat dan motivasinya. Yang pertama yaitu jika dia beramal dan rasa keagamaannya untuk mendekatkan diri kepada Allah sama kuatnya dengan keinginannya untuk pamer, maka ia tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan siksa. Jika seseorang beramal dan berkeinginan dan keinginannya, yang kedua, jika seseorang beramal dan keinginannya pamer lebih kuat dari rasa keagamaannya, maka ia akan mendapatkan siksa sesuai kadar pamernya. Dan yang ketiga yaitu macam buah dari amal seseorang, yaitu yang ketiga, jika dalam beramal motivasi keagamaannya lebih kuat dibandingkan dengan dorongan-dorongan yang lain, maka ia akan mendapatkan pahala sesuai dengan kadar keikhlasannya. Itulah buah dari amal. Dan masih dalam nasi dari Imam Al-Ghazali tentang 3 hal yang harus diperhatikan di dalam beribadah. Beliau berpendapat ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan ibadah, yaitu harus didahului dengan niat yang suci dan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang berikutnya, yang kedua, yaitu memperhatikan dan mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan juga hal lain, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan yang ketiga, tidak bersikap riya sewaktu sedang melaksanakan dan setelahnya. Itu 3 hal yang harus diperhatikan di saat kita melakukan atau akan melakukan atau setelah melakukan beribadah kepada Allah. Ada 3 hal pengaruh dalam jiwa manusia menurut Al-Imam Al-Ghazali. Dalam jiwa manusia ada 3 penyeru
yang saling mempengaruhi. Yang pertama yaitu penyeru yang mengajak ke sifat-sifat setan, seperti membanggakan diri, sombong, ria, dengki, dendam, aniaya, dan berbohong, dan lainnya. Yang kedua yaitu 3 pengaruh dalam jiwa manusia yang saling mempengaruhi, yaitu penyeru yang mengajak ke sifat-sifat binatang atau mengajak menuruti nafsu syahwat. Dan yang ketiga, penyeru yang mengajak kepada sifat-sifat malaikat seperti patuh, tunduk, rendah hati, berbaik sangka, ikhlas, dan lain-lainnya. Itulah 3 pengaruh dalam jiwa manusia. Dan yang berikutnya yaitu 4 tanda kegelapan dalam jiwa. Imam Al-Ghazali mengungkapkan bahwa tanda-tanda atau jiwa yang gelap telah diterangkan dalam beberapa riwayat. 4 diantaranya adalah: yang pertama, menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Yang kedua, mengingkari suara hatinya sendiri dan memperturutkan dirinya kepada yang lain, utamanya kepada orang-orang yang dipandang bersih. Yang ketiga yaitu terus-menerus menyempurnakan argumentasinya, tujuannya hanya untuk mengalahkan dan untuk melepaskan diri dari kebajikan serta kebenaran. Yang keempat, memandang kejahatan sebagai sesuatu kebajikan dan memandang kebajikan sebagai suatu kejahatan. Itulah. Dan yang berikutnya yaitu 4 bagian amal orang-orang yang bertakwa. 4 bagian amal orang-orang yang bertawakal. Tawakal di sini adalah menyerahkan segala perkara dan usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam hal ini Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa amal orang-orang yang bertawakal terbagi menjadi 4 bagian, yaitu berusaha memperoleh sesuatu yang dapat memberi manfaat kepadanya. Yang kedua, berusaha memelihara sesuatu yang dimilikinya dari hal-hal yang bermanfaat itu. Yang kedua, berusaha menolak dan menghindarkan diri dari hal-hal yang akan menimbulkan keburukan atau bencana. Dan yang keempat, berusaha meninggalkan mudarat yang menimpa dirinya. Dan yang berikutnya, kalam atau kata-kata bijak, masih dari Imam Al-Ghazali, yaitu tentang bagian ria, di mana beliau menyatakan bahwa dapat dilihat dari segi penampilan, ria dapat dibagi menjadi 5 bagian. Yaitu yang pertama, ria dalam masalah agama dengan penampilan jasmani. Contohnya menampilkan kurusnya badan dan pucatnya wajah agar orang mengira ia orang yang banyak berjaga malam untuk melakukan sholat malam atau sholat tahajud. Yang kedua, ria dalam penampilan sosok tubuh dan pakaian. Misalnya membiarkan bekas sujud di dahinya supaya dikatakan rajin sholat, atau seringkali memakai gamis agar dibilang termasuk orang soleh. Dan yang ketiga, ria dalam perkataan. Misalnya selalu membicarakan agama agar dibilang sebagai
orang yang ahli dalam agama. Dan yang keempat, ria dalam perkataan, misalnya selalu dan yang keempat yaitu ria dalam perbuatan, misalnya memperbanyak sholat sunnah ketika dilihat orang. Dan yang kelima, ria dalam persahabatan, misalnya sering mendampingi ulama agar dibilang termasuk orang yang alim. Itulah 5 bagian ria dari Imam Al-Ghazali. Demikianlah kalam ulama atau kata-kata hikmah atau nasihat dari Imam Al-Ghazali. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.